And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Uis Daily. Hari ini aku mau berbagi tentang deodoran favorit aku. Buat kalian yang masih hunting deodoran nih, masih nyobain sana sini, kalian boleh banget nih nonton video aku. Kali aja rekomendasi deodoran yang aku juga pakai, kalian juga cocok. Langsung aja. Oh ya, jadi sebelumnya di video kali ini aku bakal lebih banyak cerita pengalaman aku sebelum akhirnya aku nemuin deodoran favorit aku ini. Buat kalian yang mungkin nanti bakal bosen dengerin aku cerita, mendingan kalian langsung skip aja ke menit dimana aku bakal nunjukin deodoran favorit aku. Jadi aku langsung mau cerita aja. Aku adalah orang yang paling gak mau ribet sama yang namanya deodoran. Semua deodoran seada-adanya aku pakai. Jadi ibu kalau misalkan beliin aku deodoran nih di mana atau apa aja mereknya pasti aku pakai. Karena menurut aku yang penting wangi aja gitu. Gak usah yang milih yang gimana-gimana, gak ada spesifikasi tertentu. Aku pengen yang kayak gimana-gimana. Pokoknya apa aja aku pakai. Nah, pertama kali aku pakai deodoran itu adalah kelas 2 SMA. Saat itu aku pakai deodoran merek ini. Nanti bakal aku taruh di sini. Dan aku pakai Rexona ini bertahan lama sekitar sampai kelas 3. Waktu itu aku belum sadar nih kenapa pakaian aku, seragam aku selalu meninggalkan bercak warna kuning gitu di bagian ketiak. Aku nggak ngerti kalau itu ternyata penyebabnya adalah salah satunya si deodoran ini gitu. Sampai akhirnya waktu menjelang kuliah sama ibu deodorannya diganti. Waktu itu lagi zaman-zamannya Rexona yang krim, kalau kalian tahu nanti bakal aku taruh di sini. Nah, waktu itu aku juga udah pernah nyobain deodoran yang kayak gini, yang bentuknya krim. Tapi ternyata deodoran ini meninggalkan residu di ketiak. Jadi aku ngerasanya kayak bikin burket gitu di aku ya. Ya aku ngerasanya kayak ada burket, terus jadi gampang keringetan tuh. Jadi waktu pas berbaur sama deodoran ini baunya juga rada nggak enak. Akhirnya sama ibu digantilah deodoran aku sama Pixi. Aku juga nggak tahu kenapa ibu mengganti deodoran aku sama Pixi, karena waktu itu aku cuma ngeluh aja sih, ibu kok aku ngerasanya sama deodoran ini nggak cocok ya gitu. Sama ibu akhirnya dibeliin Pixi yang orange ini. Ini aku nggak tahu ya kenapa ibu bisa milih ini. Jadi di sini dia mengklaim baunya itu woody. Menurut aku baunya ini kayak sejenis jeruk gitu. Sebenarnya segar sih, cuma agak lebih menyengat. Dan setelah aku perhatiin, baunya ini benar-benar nggak tahan lama. Jadi pas kita pakai kurang dari 6 jam, menurut aku ya, kurang dari 6 jam, bau badan aku tuh udah berbaur sama si deodoran ini. Jadi baunya makin nggak enak gitu loh. Tapi lagi-lagi karena aku orang yang nggak mau ribet sama yang namanya deodoran, aku pakai deodoran ini selama aku kuliah. Pokoknya ibu selalu nyetokin deodoran ini selama aku kuliah. Sampai akhirnya waktu itu karena aku males pakai ini, selain lengket di aku juga baunya nggak tahan lama. Sampai akhirnya aku ganti ke ada tuh namanya Tawas. Kalian tahu nggak? Aduh, semoga kalian tahu deh. Kayak tawas gitu. Tawas tuh kayak bentuknya kayak batu, kayak garam. Gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Itu biasanya dicampurin sama air. Nah, airnya setiap habis mandi itu aku taruh di ketiak, dan itu bisa lama banget. Seharian tuh kita bisa nggak bau badan sama sekali. Tapi lagi-lagi karena tawas itu susah ditemuin, kadang aku belinya di apotik. Akhirnya aku balik lagi ke Pixi ini. Sampai akhirnya aku lulus kuliah, aku masih pakai si Pixi ini. Nah, suatu hari pas aku lagi ada kepentingan interview kerjaan nih di Jakarta, aku lupa nggak bawa deodoran. Malam itu aku ke salah satu minimarket yang ada di deket kosan teman aku. Dan aku bener-bener nggak mau ambil pusing, pokoknya asal deodoran aja. Nah, saat itu aku mikir yang penting jangan Pixi, karena Pixi nggak tahan lama. Yang namanya interview kan kita nggak tahu nih bakalan lamanya seberapa. Belum lagi ntar nunggunya, perjalanannya itu kayaknya bakal bikin bau badan, dan kalian tahu banget kan panasnya Jakarta kayak apa. Itu bakal bikin keringat lebih gampang keluar dari biasanya.
Jadi aku memutuskan di minimarket itu buat nggak memilih Pixi. Nah saat itu pilihannya, karena itu minimarket kecil, pilihannya cuma ada satu lagi. Di situ ada deretan merek Nivea. Ada Nivea Men, ada Nivea yang buat cewek. Nah saat itu aku nyoba buat mencium baunya. Yang penting baunya wangi, oke, aku bakal ambil gitu. Aku nggak peduli ini bakalan tahan lama atau enggak. Yang jelas aku nggak mungkin milih Pixi ini karena aku udah tahu baunya kalau misalkan berbaur sama keringat aku kayak apa. Jadi aku ambil Pixi yang ukuran kecil, nanti bakal aku taruh di sini. Ukuran yang paling kecilnya Pixi. Nah habis itu aku cium baunya, karena baunya aku cocok, segar gitu. Akhirnya aku belilah si Pixi si Nivea ini. Sampai kos aku pakai, habis itu aku udah nggak merhatiin lagi nih deodoran ini. Sampai akhirnya aku pulang ke rumah, aku ngabisin si deodoran Nivea ini sampai habis, itu sekitar 3 mingguan kayaknya. Terus habis itu aku baru ngeh nih, aku ngecek ketiak aku. Jadi sebelumnya ketika aku pakai si Pixi ini nih, aku tuh ngerasa ketiak aku tuh jadi apa ya, gak hitam sih, tapi menggelap. Ya hitam juga sih namanya, menggelap lah, pokoknya menggelap dari biasanya. Makanya aku putuskan buat udah nggak mau pakai Pixi ini lagi. Ditambah aku udah nemuin si Nivea ini, jadi aku berusaha buat ngabisin Nivea ini sambil uji coba. Nah pas aku selesai, intinya pas Nivea kecil ini habis, aku ngecek nih ketiak aku, kok ada yang beda ya. Jadi kulit ketiak aku ini berasa lebih cerahan gitu dibanding ketika aku pakai Pixi. Bukan jadi kulitnya mulus, putih, bersih, nggak kayak gitu juga, tapi jadi lebih cerah. Dan pori-pori, kalian tahu kan kalau yang namanya kulit ketiak tuh kalian kan pasti ditumbuhin rambut gitu. Nah itu tuh ya pokoknya jadi samar aja deh, pori-porinya tuh jadi lebih kecil. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Terus sambil aku ingat-ingat lagi, pas aku interview ternyata itu lebih dari 6 jam aku pakai si Nivea ini dan itu sama sekali nggak bau. Dan hari-hari aku juga aku pakai itu ternyata lebih dari 6 jam itu nggak bau. Meskipun bercampur sama keringat tapi baunya nggak aneh gitu. Baunya tetap segar dan bertahan lama daripada Pixi ataupun Rexona. Dan aku juga ngecek juga ini ninggalin residu atau enggak. Sebenarnya kalau kita pakainya nggak terlalu banyak, itu nggak akan ninggalin residu dan itu juga nggak bikin murket di aku. Jadi aku ngerasa cocok banget sama si Nivea ini. Dan maka dari itu aku beli lagi ukuran yang kecil, yang paling kecil sampai 3 kali. Dan akhirnya kemarin aku beli ukuran yang gede, ini yang ukuran 50 ml. Nah pas aku mau review ini aku baru tahu ternyata ada tulisan di sini dia ngeklaim 48 jam proteksi. Jadi ini makin bikin aku yakin ternyata baunya kenapa dia nggak langsung bau ketika kita berkeringat, karena yaitu ini emang 48 jam proteksi. Makanya bau badan kita tuh jadi nggak cepet bau aja gitu, tau kan? Nah jadi Nivea itu sendiri variannya banyak banget. Salah satunya yang aku pakai ini. Jadi yang aku pakai ini adalah Nivea Extra Whitening. Buat kalian yang mau nyobain, kalian boleh nyari yang Nivea Extra Whitening yang tulisannya tuh pink gini, warnanya putih. Soalnya yang warnanya putih setahu aku ada beberapa yang tulisannya juga pink tapi bukan Extra Whitening gitu. Kesimpulannya, si Nivea ini memberikan aku 2 bonus. Selain baunya segar, jadi baunya tuh kayak kalian habis mandi, khas orang habis mandi, gimana sih, nggak begitu menyengat, segar aja pokoknya. Jadi bonusnya adalah 2. Selain tadi baunya wangi, segar, dan tahan lama, dia juga ternyata bisa mencerahkan kulit ketiak aku dan mengecilkan pori-pori kulit ketiak aku. Apa ya, intinya menghaluskan kulit ketiak aku. Jadi buat kalian nih yang masih hunting, kalian boleh banget cobain si Nivea ini, kalian aja cocok sama kayak aku. Jadi menurut aku ada beberapa tipe bau badan orang, ada tipe bau badan orang-orang. Ada yang bau badannya itu ketika mereka berkeringat, kayak teman aku nih, ada yang bilang kayak gitu, aku tuh bau badannya kalau aku berkeringat, kalau aku nggak berkeringat ya aku nggak bakalan bau badan gitu. Ada juga yang pernah aku tanyain, kamu pakai deodoran merek apa gitu, mereka bilang aku nggak pernah pakai deodoran. Gila nggak sih? Pokoknya intinya mereka nggak pernah bau badan. Terus ada juga temen aku yang bilang aku tuh orang yang gampang bau badan. Nah itu kayaknya termasuk aku adalah orang yang gampang atau cepat bau badan.
Entah itu mungkin perasaan aku aja atau gimana, pokoknya aku selalu risih kalau nggak pakai deodoran. Bahkan aku pernah jalan ke kampus, jarak dari kampus naik motor ke kos, jarak dari kos ke kampus naik motor itu cuma 3 menit, 5 menit lah kurang lebih. Aku lupa pakai deodoran, sampai akhirnya aku balik lagi ke kos hanya untuk pakai deodoran, saking aku takutnya nanti bau badan. Oke, segitu aja video dari aku tentang deodoran kesayangan aku ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang masih hunting deodoran. Mungkin di luar sana atau ya pokoknya di luar sana ada berjuta-juta orang yang udah pakai deodoran ini. Tapi buat aku, karena aku baru nemuin, dan buat kalian juga yang masih hunting, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa nyobain. Kalau misalkan kalian masih bingung sama deodoran mana yang cocok di kulit kalian, kali aja kalian mau cobain ini dan cocok di kulit kalian juga. Gitu aja video dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. See you in the next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.